Shalom sahabat Alpetra Ministry, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita tentunya yang selalu membawa semua sahabat Alpetra menjadi semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga tetap cinta diri sendiri, yaitu dengan salah satunya menjaga kesehatan. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Sahabat Alpetra pasti udah penasaran ya, apa yang mau kita bahas kali ini. Nah, hari ini Om Yan akan berbagi kepada kita firman Tuhan lagi tentunya, dan kita mendasarinya dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat 35. Kita akan mengambil temanya ini dari ayat yang ada di ayat 31 sampai 35, yaitu dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Ya, nanti tapi kita akan mulai dari awal dulu ya Om. Nah, Om, sebelumnya ini Lembaga Alkitab Indonesia kan kasih judulnya Perintah Baru ya Om. Katalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Nah, ini gimana Om? Maksudnya Om, ini sesudah Yudas pergi itu, kalau di ayat yang sebelumnya karena Yudas udah ketahuan ya Om, mau mengkhianati Tuhan Yesus gitu ya. Terus kenapa kok Yudasnya malah pergi gitu Om? Apa dia kabur bawa uang gitu terus langsung menemui gitu ya Om, apa pihak yang mau bunuh Tuhan Yesus gitu ya. Terus di ayat yang ke-32 ini Om, ini susah ya Om dimengerti gitu Om, karena kata-katanya juga terjemahannya sepertinya sulit Om. Mungkin Om bisa jelaskan Om. Di ayat 32 itu, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Aduh, ini kalimatnya kayaknya menjelimet gitu Om. Bisa tolong dijelasin Om? Jadi begini, tujuan Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus ya, firman Allah menjadi manusia, itu yang paling penting itu adalah menebus dosa umat manusia yang percaya gitu ya. Dan jadi kalau ada orang percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus dosa lalu mengalami hidup baru, itu Allah dipermuliakan gitu. Ya, jadi kalau ada orang nih umat Kristen ya hanya beragama Kristen tapi tidak mengalami kelahiran baru secara rohani, ya Tuhan Allah tidak dipermuliakan di dalam orang itu, dan bahkan tidak mungkin dipermuliakan. Karena kita bukan sekedar beragama Kristen, tapi mengalami keselamatan dan hidup baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oh gitu ya Om. Soalnya ini sering juga jadi pertanyaan sih Om. Tuh kan Allah mempermuliakan Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Allah. Ya, jadi kayak berputar-putar katanya Om. Bahasanya itu ya Om, karena ayat ini seperti berputar-putar gitu, dan akan mempermuliakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus belum dimuliakan di sini gitu Om. Ya, jadi puncaknya itu dengan sesuai rencana Allah, Yesus rela menyerahkan diri untuk disalibkan, dan dengan kematiannya di kayu salib baru nanti dia bisa pada hari yang ketiga akan mengalahkan kematian di situ. Jadi kalau Yesus tidak mati dulu, bagaimana buktinya bahwa Allah mengalahkan kematian? Meskipun dulu pernah ada kebangkitan orang mati, tapi mereka itu ya habis bangkit ya mati lagi. Tapi di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu, nanti Tuhan Yesus bangkit itu hidup selamanya dalam kemuliaan lagi. Oh, iya ya Om, dalam kemuliaan ya. Termasuk kita ya Om, nanti orang-orang yang dipilih ketika saatnya kita dipermuliakan juga ya Om. Masing-masing dikasih mahkota kehidupan sama Tuhan. Oke Om, selanjutnya nih Om, ayat 33, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin
kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu sudah jelas-jelas bahwa dia akan memenuhi semua nubuatan dalam perjanjian lama itu untuk menebus dosa dengan kematiannya di kayu salib. Nah, kalau Tuhan Yesus mati, masuk ke dalam dunia orang mati dengan tujuan untuk menaklukkan kematian, siapa yang bisa mengejar Yesus ke dalam dunia orang mati? Jadi hanya Yesus yang bisa gitu, kecuali kalau orang mati ya udah masuk ke dalam alam maut, ya udah selama-lamanya. Tapi Tuhan itu menaklukkan alam maut dan dia keluar sebagai pemenang. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu walaupun mengalami kematian juga, tapi itu hanya sementara, karena kalau percaya pada Tuhan Yesus Kristus mengalami keselamatan hidup baru secara rohani itu. Ya, Om. Ya. Jadi bukan sekedar beragama Kristen, tapi mengalami pembaruan secara hidup baru oleh Roh Kudus. Ya, Om. Oke, Om. Nah, terus Om di ayat ini Om ada kata-kata seketika saja katanya bersama-sama dengan kamu gitu. Tidak lama lagi kan aku akan pergi gitu. Nah, itu Om, itu apakah waktu itu murid-murid mengerti Om bahwa akan ditinggalkan sama Tuhan Yesus gitu ya, secara ininya ditinggalkan lah dalam tanda kutip gitu. Apakah murid-murid waktu itu tahu Om? Belum ya Om? Jadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati yang akan dibuktikan oleh Tuhan Yesus, murid-murid itu sama sekali nggak paham. Kalau orang mati ya udah beres, habis gitu. Jadi murid-murid itu betul tertutup pikirannya. Padahal Tuhan Yesus sudah lebih dari 3 kali bahwa dia akan disalibkan tapi akan bangkit pula. Jadi pikiran murid-murid itu tertutup seperti kebanyakan manusia lah. Murid-murid Tuhan Yesus pun sama. Kalau orang sudah mati ya udah kalah, habis perkara. Nah, tetapi itulah. Jadi kalau orang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, jangan mengatakan kalau mati itu habis perkara. Kalau mati memang tugas selesai, tetapi bukan habis perkara, ada kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini hanya ajaran di dalam Injil gitu. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan rohani dan kehidupan kekal gitu. Jadi bukan sekedar beragama Kristen, tapi harus mengalami satu kehidupan baru oleh Roh Kudus begitu. Nah, ini Om, selanjutnya Om, ayat yang ke-34 ya Om. Aku memberikan perintah baru. Nah, sebelum lebih lanjut Om, emang ada perintah lama ya Om? Jadi sebenarnya perintah untuk saling mengasihi itu kan itu perintah Alkitab perjanjian lama juga begitu. Tetapi kenapa disebut ini perintah baru? Ini maksudnya dengan dengan kuasa Roh Kudus kita mengasihi sesama manusia dong. Itu. Jadi bedanya kalau dulu secara keagamaan belaka, tapi sekarang kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami hidup baru. Jadi kita saling mengasihinya itu dengan kuasa Roh Kudus, dengan hidup baru yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan secara keagamaan belaka. Ya, itu jadi maksudnya perintah lamanya itu jadi apa Om? Apakah itu hukum Taurat maksudnya, atau hukum Musa, atau hukum apa nih Om? Jadi di perjanjian lama itu ajaran Yesus sudah dituliskan tentang bahwa umat Tuhan itu harus saling mengasihi begitu. Tetapi kenapa ini disebut perintah baru? Ini karena nanti Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk mengasihi sesama manusia itu. Jadi kalau tanpa pembaruan oleh Roh Kudus, itu omong kosong orang saling mengasihi. Kelihatannya seperti mengasihi, tapi itu dengan kekuatan manusia belaka. Jadi bukan dari hidup baru dari Roh Kudus. Iya Om. Nah itu Om yang mau saya tanyain juga Om, karena Om udah mengatakannya kelihatannya aja gitu Om. Tadi kata Om seperti seolah-olah saling mengasihi gitu ya. Tapi kan belakangan ini Om, kayaknya hal itu nggak terjadi gitu ya Om. Banyak orang yang nggak saling mengasihi walaupun sesama
orang Kristen, pendeta sama pendeta juga tidak nunjukin saling mengasihi gitu, atau tokoh agama nggak saling mengasihi, gimana tuh? Jadi kalau kita tidak dibarui oleh kuasa Roh Kudus ya, mempunyai hidup baru untuk mengasihi sesama manusia, maka mengasihi sesama manusia yang tanpa pembaruan dari Roh Kudus itu sebenarnya sia-sia, itu omong kosong gitu. Karena apa? Karena manusia itu egois dan egosentris. Jadi harus dibarui dulu oleh kuasa Roh Kudus. Nah ini kalau percaya Tuhan sungguh-sungguh baru mengalami pembaruan hidup, begitu. Jadi orang yang belum melakukan ya Om, mengasihi atau memahami mengasihi itu berarti dia belum diperbaharui oleh Roh Kudus ya Om? Ya, tapi jangan dibalik ya. Jadi kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia itu tanpa pembaruan dari Roh Kudus. Tetapi kalau dilihat secara penglihatan manusia, oh ya orang ini misalnya ya bisa mengasihi, padahal dia belum dilahirkan baru gitu kan. Ada banyak lah di luar orang Kristen juga orang yang berbuat baik kepada sesama manusia ya, dan juga dengan tulus gitu ya. Tetapi di depan Allah itu tidak dihitung kalau bukan dari kehidupan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus gitu. Ini sangat penting juga ya Om, untuk memberikan dorongan dari hati gitu untuk saling mengasihinya itu, mengasihi yang benar gitu, bukan munafik atau pura-pura. Ya betul. Jadi begini, bukan berarti sebelum ini tidak ada kasih antara sesama manusia gitu ya, di antara orang Kristen atau di luar Kristen gitu ya. Tetapi kalau belum mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah yang betul-betul seperti ciptaan baru ya, meskipun wajahnya wajah lama, tetapi itu ada kasih yang baru ya. Jadi itu karena ada hidup baru. Hidup barunya bukan sekedar keagamaan, tetapi itu ciptaan baru di dalam Kristus gitu. Nah ini kalau belum bertumbuh memang kelihatannya sama saja. Tapi kalau sudah bertumbuh nanti akan kelihatan orang Kristen itu kasihnya itu tulus karena didorong oleh Roh Kudus gitu. Nah ini ya susah dijelaskan juga. Karena kan dalam setiap agama kan itu orang disuruh berbuat baik. Berbuat baik kan itu sepertinya mengasihi. Nah gitu. Tetapi oleh Tuhan Yesus dikasih tahu, kamu kalau mengasihi itu baru dianggap benar oleh Allah kalau kamu sudah mengalami hidup baru oleh kuasa Roh Kudus. Gitu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah ini kan jauh sebelum peristiwa orang Kristen disebut Kristen ya Om, di Antioquia ya. Tapi Tuhan Yesus udah bilang ya Om, ciri-cirinya pengikut Tuhan itu, pengikut Kristus itu ini ya Om. Om mungkin bisa jelasin Om ciri-cirinya, terus bagaimana kita bisa sebut murid-murid Tuhan Yesus itu gimana Om? Ya jadi memang ya pada kenyataannya orang menganggap bahwa semua agama itu sama ya, yaitu menyuruh orang berbuat baik ya. Dan di lingkungan Kristen juga banyak yang beranggapan yang penting kita berbuat baik gitu ya. Tetapi Tuhan itu kan dengan tegas mengatakan, jikalau kamu tidak dilahirkan baru secara rohani, kamu akan tetap binasa. Jadi maksudnya kita jangan jadi orang Kristen hanya secara keagamaan, tetapi juga mengalami jamahan Roh Kudus sehingga kita diperbarui menjadi anak-anak Allah secara rohani, bukan secara
keagamaan belaka. Nah, dari situ lalu kita bertumbuh mengasihi itu seperti apa? Ya, teladannya udah jelas, teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jadi banyak orang salah paham, seolah-olah yang meneladani. Tapi tidak bisa kita meneladani Yesus kalau kita tidak dilahirkan baru secara rohani. Jadi paling-paling ya kelihatannya seolah-olah ya kita orang Kristen yang mengasihi, berbuat baik lah. Tetapi di hadapan Allah itu omong kosong itu. Karena apa? Kalau tidak dilahirkan baru secara rohani, itu manusia itu dikuasai egoisme, ya egoistis gitu, dan egosentris gitu. Iya Om. Ini kan di sini sangat ditekankan sekali ya Om. Jika dengan mereka akan mengetahui bahwa kamu murid-muridku jika kamu saling mengasihi gitu. Ini sangat menjadi ciri khasnya orang Kristen ya Om, bahwa mengasihi itu betul-betul ciri khasnya. Kan banyak yang gini Om, orang pikir orang Kristen itu yang suka ke gereja, orang Kristen itu yang pasang pohon Natal, kan cuma gitu aja ya Om. Oh, orang Kristen itu yang suka bawa-bawa Alkitab gitu. Ya, jadi pada umumnya orang tuh melihat tuh secara lahiriah bagaimana ya. Jadi apa bedanya orang Kristen dengan orang agama lain? Ya sama sajalah. Yang penting itu berbuat baik gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus tuh mengetahui bahwa manusia itu sebenarnya dikuasai oleh kemunafikan, kepalsuan ya. Meskipun beragama, kelihatan sangat beragama. Tapi kalau tidak mengalami keselamatan lahir baru secara rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka itu seperti pakaian kotor di hadapan Allah. Gitu. Jadi hanya secara keagamaan saja. Padahal kalau secara keagamaan saja manusia itu hatinya kan busuk, sombong, gitu. Dan penuh dengan kesia-siaan, kepalsuan dan sebagainya. Iya Om. Itu Om, apakah juga dengan ayat ini ya Om? Apakah juga dengan yang dilakukan oleh orang Kristen ya? Mungkin tadi Om juga tekankan harus lahir baru dulu. Apakah menunjukkan kasih itu jadinya supaya dia jadi orang Kristen gitu Om? Atau pengikut Kristus, atau dia melakukan kebaikan, misalnya kan mengasihi itu bisa aja dia berbuat baik gitu. Gimana? Ya, jadi kita secara manusia kita sulit membedakan ya antara umat Kristen dengan umat agama lain gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita membuktikan kamu tuh pengikut Kristus, ya harus ada buktinya, yaitu dilahirkan baru secara rohani menjadi anak-anak Allah, lalu saling mengasihi seperti Yesus mengasihi murid-muridnya. Begitu, ini memang tidak mudah. Jadi pertama harus mengalami pertobatan sejati dan kelahiran baru secara rohani. Yang kedua mengalami pertumbuhan rohani, baik iman, kasih, pengharapan, dan pengertian bahwa kita itu bukan sekadar beragama Kristen, tetapi menjadi anak-anak Allah. Yang menonjol itu ya menjadi anak-anak Allah itu harus ada kasih seperti Kristus mengasihi. Memang kita jauh dari Kristus ya, itu ukurannya. Tapi itu yang dituntut oleh Tuhan. Ayo, kamu bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, mengalami keselamatan lahir baru, lalu buktikan dan bertumbuhlah. Gitu, bertumbuhlah. Ya, nah, jadi kalau gitu gimana tindakan nyata kita dalam mengasihi itu Om, supaya tindakannya itu juga tidak salah dan tidak disalahpahami Om? Ya tentu pertama-tama ya buahnya itu adalah kita mau mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus juga mengampuni kita. Itu pertama yang harus dinyatakan. Jadi begitu kita jadi Kristen lahir baru, kita harus memaafkan semua orang ya yang pernah menyakiti hati kita. Itu tidak mudah ya, itu perlu proses ya. Nah, tetapi sesudah kita menang ya sebagai makhluk ciptaan baru itu secara rohani, ya harus bertumbuh gitu, terus bertumbuh sampai orang melihat ya. Itu lihat katanya orang Kristen itu tidak sama katanya ya, di dalam hal bukan aneh-aneh, tetapi orang Kristen itu ada kasih gitu. Saya dulu kerja di
proyek Jatiluhur itu ya. Nah, itu saya kan bergaul begitu di sana. Tetapi orang-orang di sana itu juga bisa melihat begitu. Ini orang Kristen ya agak lain lah katanya itu. Jadi kasihnya itu ada tulus. Jadi bukan sekedar baik terhadap sesama manusia, tapi ada kasih Yesus gitu, meskipun tidak sempurna ya. Ada ketulusan, ada apa namanya, kesungguhan gitu. Dan itu ya, ada orang yang memperhatikan itu. Kalau orang Kristen lahir baru itu ada semacam apa namanya, cahaya baru di dalam itu ya, Bu, meskipun tidak seperti Yesus ya, tetapi sudah kelihatan itu. Ini beda katanya, ada Yesusnya katanya. Nah itu tuh Om, harusnya kan setiap orang Kristen tuh gitu ya Om ya, bisa sama orang itu kayak yang Om alami gitu. Oh, orang ini ada bedanya nih, wah ada Yesusnya nih dalam hatinya. Itu kan jadi kesaksian ya Om, secara nggak langsung. Ya, betul, meskipun kita tidak ada yang sempurna ya, setidaknya kita mengasihi sesama manusia dengan kasih Yesus. Meskipun tidak sempurna, orang melihat perbedaannya. Orang melihat perbedaannya. Iya, Om. Nah, itu yang diharapkan kan gitu ya, Om. Itu katanya kan jadi bersaksi melalui tindakan nyata ya, Om ya. Bukan bersaksi melalui teori gitu. Bukan apalagi mengabarkan Injil keselamatan supaya orang percaya Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus. Kalau hanya ngomong doang kan percuma ya Om. Tapi kalau dengan tindakan kasih, nah ini kan beda ya Om. Jadi orang bisa lihat, oh ini orang Kristennya beneran nih gitu Om. Nah itu waktu selanjutnya ya Om, waktu kita loncat ke kisah para rasul itu Om, lalu orang-orang itu disebut Kristen gitu. Apakah juga itu karena orang-orang sekitar itu di Antioquia melihat bahwa orang Kristen itu ternyata seperti ini gitu, mengasihi? Jadi dalam awal-awal perkembangan agama Kristen ya, sesudah Tuhan Yesus dipermuliakan, maksudnya sudah naik ke sorga, lalu Roh Kudus turun, dan kemudian murid-murid juga diperbarui dan terus berkembang ini umat Kristen itu ya, ke seluruh dunia yang dikenal waktu itu ya. Nah itu memang sudah kelihatan perbedaannya. Jadi bukan sekedar beragama Kristen, tetapi ada kehidupan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus meskipun tidak sempurna. Ya, maksudnya kan kita bukan Yesus, kita manusia biasa, tapi diubahkan oleh Roh Kudus ya, seperti kita itu menjadi Kristus kecil gitu ya. Gitu ya. Nah lalu Om, gimana cara membedakannya? Karena kan tipis banget Om. Kan ada juga orang lain yang mungkin melakukan tindakan yang baik, mengasihi, juga kan ciri-cirinya sama mungkin yang dilakukan oleh dia dengan kita gitu, yang percaya Tuhan Yesus, yang disebut murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah itu gimana Om? Jadi secara kemanusiaan ya, itu ya tidak ada bedanya. Yaitu umat beragama harus berbuat baik begitu ya. Tetapi orang Kristen itu bukan sekedar berbuat baik secara keagamaan, tapi berbuat baiknya itu karena ada hidup baru. Nah hidup baru itu yang kemudian bertumbuh dan seperti ada cahaya baru dari dalam dirinya ya. Meskipun cahaya baru itu bukan seperti jadi cahaya matahari begitu ya.
Tetapi itu ya dulu waktu saya itu bekerja biasa seperti di proyek Jatiluhur itu ya. Tapi ada orang-orang yang memperhatikan itu yang lain gitu. Iya, iya. Jadi karena ya memancarkan Yesus meskipun seperberapanya gitu ya. Oh, iya, iya. Juga bukan karena suka ngomong-ngomongin tentang Alkitab kan, atau tentang Tuhan Yesus kan gitu. Enggak gitu kan Om, ciri-cirinya kan, bukan kan? Ya, jadi itu dari sikapnya saja, sikap. ya, yang ada kasih yang tulus gitu ya, dari sikapnya saja. Dan juga itu kan seperti karena hidup baru itu ada cahayanya meskipun tidak menonjol, ya, tetapi ada beda, bukan sekedar beragama, ya hampir mirip lah. Jadi orang yang beragama yang sungguh-sungguh ya, tapi dalam arti positif. Itu kan sepertinya itu ada cahaya keagamaan gitu ya. Padahal dia bukan orang Kristen gitu ya. Tetapi orang Kristen itu ya sepertinya lebih ada cahayanya gitu. Meskipun tidak seperti cahaya matahari gitu. Ya, ntar silau dong. Panas lagi, silau. Ya. Jadi dulu tuh ada kesaksian waktu perkembangan permulaan ya umat Kristen itu. Jadi orang-orang di luar ini, jadi ceritanya itu orang Kristen waktu semangat ya jadi orang Kristen itu rasanya sukacita gitu. Sampai orang luar itu mengatakan, lihat gitu, mereka saling mengasihi gitu, itu orang Kristen katanya. Gitu kesaksiannya begitu. Itu di Kisah Para Rasul itu. Iya, iya Om, ya. Gitu. Nah Om, kalau di zaman sekarang ini ya Om, kalau kita berbuat kasih, tindakan kasih kadang juga dicurigai Om. Gimana Om supaya menghindari hal itu Om? Ya, jadi coba kita itu mengasihi dengan kewajaran, ya. Maksudnya dengan kewajaran itu bukan ingin dipuji orang ya. Jadi dari sikapnya saja kan orang tahu kita ini punya kasih sayang yang tulus gitu ya. Lalu diikuti dengan sikap, perkataan, perbuatan gitu ya. Itu jadi dilihat sekilas saja ini beda. Tapi waktu itu kan mungkin belum kenal kenapa orang ini agak beda. Tapi sesudah gaul-gaul, oh orang ini kok sering bersaksi tentang Yesus gitu ya. Yesus. Oh, lalu sampai tahu nggak orang-orang dibilang ada Yesus katanya. Orang Kristen tuh ada Yesus katanya. Gitu. Ya, jadi maaf nih ya, saya bukan menyombongkan diri. Dulu itu pernah juga gitu. Jadi kalau itu lihat ada Yesus katanya. Bukan karena sering cerita Yesus, bukan. Gitu. Tapi karena beda gitu ya. Ya, saya jauh dari sempurna lah, jauh dari sempurna. Cuman yang penting itu sudah ada kesaksian ya, kasih Yesus yang tulus kepada sesama manusia, mulai dari sikap, perkataan, perbuatan, gitu. Itu makanya kadang kelihatan banget ya Om, mungkin dari lingkungan pekerjaan, dari kehidupan di masyarakat gitu, kelihatan banget. Nah Om, ini yang suka menjadi juga seperti apa ya, kelemahannya Om, karena orang Kristen itu kan penuh kasih ya Om. Jadi seringkali orang Kristen tuh dijahatin, nggak apa-apa orang Kristen mah jahatin aja, kan nggak akan itu, dia mah mengasihi katanya, mengampuni. Jadi gitu Om. Jadi sering jadi dipikirnya sasaran empuk nih orang Kristen nih, udah kita tipu-tipu aja gitu. Ya, kita bersyukur ya bahwa kita punya pemerintah yang cukup baik. Ya, yaitu mementingkan keadilan juga ya, itu setidaknya secara hukum kan begitu. Jadi tidak disalahgunakan oleh orang-orang. Udah, kita tindas saja, kita persekusi aja orang Kristen. Toh mereka itu akan tetap mengasihi katanya ya. Ya kalau orang Kristen yang imannya ya nggak apa-apa. Tapi kan orang kita bagaimana bisa membuktikannya? Jadi artinya itu ya kita bersyukur ada undang-undang ya yang mementingkan persamaan di hadapan hukum gitu ya. Tapi jadi itu diberikan kesempatan kepada umat Kristen juga untuk bertumbuh secara wajar, baru nanti kelihatan bedanya gitu. Bahwa kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen itu ada
hidup baru, ada cahaya baru, ya meskipun bukan seperti cahaya matahari lah, tetapi ada semacam ya cahaya hidup baru, gitu ya. Oke Om, ini terakhir nih Om yang mau ditanyain. Om, berkenaan dengan ini mengasihi juga kan sudah dibuktikan oleh Tuhan melalui penebusan dosa manusia di atas kayu salib ya Om. Jadi berkaitan dengan ayat yang tadi kata Tuhan Yesus, kamu akan disebut murid-muridku jika kamu mengasihi gitu Om. Nah, apakah juga rela berkorbannya bukan kayak Tuhan Yesus ya Om? Bukan berarti saya bersedia disalibkan gitu, karena tidak bisa nebus dosa kan Om. Pertanyaannya itu Om, apakah dengan juga kita mengorbankan diri ya, karena di ayat lain Tuhan bilang kan seorang sahabat akan rela menyerahkan nyawanya gitu. Tapi kan konteksnya itu kan Tuhan Yesus bersedia mengorbankan nyawanya ya Om untuk semua manusia gitu. Nah kalau di zaman sekarang Om, itu gimana Om? Firman Tuhan ini harus gimana Om penerapannya Om? Jadi kalau tekadnya ya, keputusan pribadinya ya harus seperti Yesus. Kita mati bagi terhadap dosa, mati bagi terhadap dunia. Kita harus membuktikan bahwa kita ini bukan sekedar orang beragama, tapi orang yang sudah mengalami keselamatan, lahir baru secara rohani, gitu. Meskipun permulaannya itu tidak terlalu ketara, tapi lama-lama ya beda juga lah. Ada bedanya. Jadi orang ada Yesusnya atau tidak ada Yesusnya, gitu ya. Jadi bukan sekedar beragama saja, tapi betul-betul ada hidup baru. Nah sobat APTM Ministry, buat yang lagi nonton ya, yang mau komentar silakan bertanya, nanti ya kita jawab ya, silakan terus di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, di subscribe ya supaya tidak ketinggalan pengajaran-pengajaran juga banyak berkat rohani yang akan dibagikan di channel kita ya, dari Om Yan, akan menguatkan iman kita. Om, mungkin ini terakhir closing statement dari Om seperti biasa, silakan Om. Jadi itu hal yang paling penting, itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, di dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi seorang dengan yang lainnya. Nah ini yang harus diingat oleh setiap orang Kristen dan orang yang mau menjadi Kristen ya, bahwa kita harus hidup di dalam kasih seperti Yesus, gitu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha.